Selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah online kita hari ini bersama Kak Ripka, Kak Kristin, dan Kak Selin. Nah, sebelumnya kita bangkit berdiri semua ya. Sebelum itu kita ada yang harus dipersiapkan loh, Kak. Apa aja itu ya Kak ya? Apa ya? Coba Kak Ripka sama Kak Selin, apa yang harus kita persiapkan? Alkitab ya Kak? Ya, yang pertama Alkitab. Terus apa lagi Kak Selin? Buku ND sekolah minggu, Kak. Ya, buku ND sekolah minggu. Terus satu lagi ada yang paling penting, Kak. Apa itu kira-kira ya? Satu lagi tuh hatinya. Hatinya juga dipersiapkan ya adik-adik. Nah, sebelum itu juga kita harus bangkit berdiri ya biar lebih semangat. Iya kan Kak Selin? Iya, Kak. Nah, kita bernyanyi dari lagu pertama, Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang pedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Lagu kita yang kedua, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagu kita yang ketiga, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Lagu yang keempat, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, kita mau masuk ke ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Doanya dipimpin sama Kak Selin.
Iya, kita ambil sikap berdoa kita ya adik-adik. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa, Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami. Ya Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah kami ya Bapa, supaya agar ibadah kami ini menjadi berkat. Dan juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami, lindungi dan berkatilah mereka ya Bapa. Berilah mereka juga kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Udah disiapkan kan tadi Alkitab sama buku ND-nya? Kita bernyanyi ya dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26, Hari Ini Harinya Tuhan. Setelah ini kita mau ngapain ya Kak Selin, Kak Ripka? Tita ya Kak? Kita ya. Salah Kak Selin. Jadi apa Kak Ripka? Kita mau ayat hafalan. Kenapa kita ayat hafalan Kak Ripka? Karena kan minggu lalu kita udah Tita. Sekarang minggu kita lalu ayat hafalan belajar ya. Tita, jadi minggu ini kita belajar ayat hafalan ya Kak? Iya, ikutin kakak ya. Buat adik-adik yang di rumah juga ikutin kakak. Ayo. Udah semuanya? Ayo ikutin ya. Hosana, Hosana, diberkatilah dia diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Raja Israel. Sekali lagi kita ulang ya. Ayo. Hosana, Hosana, diberkatilah dia diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Raja Israel. Iya, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Kita ulang sama-sama dari mana adik-adik? Dari Yohanes 12 ayat 13b. Kita ucapin sekali lagi sama-sama ya. 2, 2, 3 ya. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Iya, buat adik-adik diminta ajarin lagi ya sama mama dan papanya. Kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 121, Loas Rautua Udak Danak. Sai
selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan hatinya, kita berdoa ya. Oke, anak-anak Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di surga tinggi. Kami sudah memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Marilah ajarlah kami ya Tuhan kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami anak-anak-Mu pada minggu ini. Berikan kami Tuhan hikmat, berikan kami Tuhan Roh Kudus, supaya hati pikiran kami serahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak Tuhan. Shalom. Apa kabar anak-anak Tuhan? Sehat? Kuat? Yes, mantap. Ya, kita sekarang membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 52 mulai dari ayat 3 sampai ayat 7. Sudah dapat anak-anak Tuhan buka Alkitabnya? Tolong disuruh bapak, mama, abang atau kakak ya untuk membuka. Yesaya 52. Yesaya 53 ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Sampai di situ firman Tuhan. Oke, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat 7. Tuhan memberi keselamatan bagi kita. Tuhan memberi keselamatan bagi Sion dan Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan itu sayang kali kepada kita. Sayang banget kepada orang tua kita. Dia sangat-sangat baik. Coba dulu ya, dijawab dulu pertanyaan ini dengan jujur ya. Siapa yang paling baik di rumah? Siapa yang paling baik di rumah kita? Bapak,
Mama, abang, kakak, atau adik? Siapa? Jawab dulu. Bapak yang paling baik. Oh, sama-sama baik. Sama-sama dengan abang kakak juga. Oh, sama-sama baik. Dan adiknya juga baik. Oke, terima kasih buat kita semua. Ya, aku tanya lagi kita. Siapa yang paling hina di rumah? Yang paling hina. Dia tukang cuci, dia tukang masak, dia yang menyapu rumah, dia membersihkan semua, tapi nggak dikasih upahnya. Ada di rumah? Ada? Oh, tidak. Semuanya tidak ada yang hina. Iya, kita tidak hina. Kita tidak terhina di rumah. Karena ada bapak kita, mama kita yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita anak-anaknya. Oke. Tapi di sini dalam Alkitab kita ada bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi orang yang terhina dan bangsa yang terhina. Kenapa? Karena mereka cengeng, karena mereka manja, karena mereka lupa ingatan, tidak mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan kepada mereka. Siapakah itu? Yaitu bangsa Israel. Mereka terbuang, mereka ditawan, mereka bekerja keras tetapi tidak ada upahnya. Kenapa enggak diupah? Siapa yang membuat mereka menjadi sakit? Bangsa Babil, orang-orang Babil. Kenapa? Di waktu bangsa Israel terbuang ke Babil, mereka dihukum Tuhan. Tapi bukan lupa. Tuhan mengasihi mereka. Kamu salah, enggak kau ingat apa yang kufirmankan, apa yang kuajarkan sama kamu. Sehingga kamu biar tahankan dulu kesakitan. Biar kau alami dulu. Kalau tidak ada aku, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, kamu akan sengsara. Jadi mereka setelah dibuang ke Babel menderita, kesakitanlah mereka. Tapi Tuhan melihatnya lagi, aduh kasihan ya. Aduh, jadi mereka ini rupanya lapar, haus, aduh menangislah Tuhan. Lalu Tuhan mengangkat mereka lagi menjadi anak kesayangannya. Mereka juga keluar dari pembuangan, dari segala kejahatan mereka itu sudah dikeluarkan Tuhan. Kepada siapa dan siapa yang menanggung semua kejahatan dan penderitaan mereka itu? Itulah yang terjadi dalam firman kita. Allah menyuruh anaknya Yesus Kristus untuk menderita supaya mereka tidak lagi kesakitan. Coba lihat di ayat 3 itu ya. Allah itu, Yesus itu dihina, dihindari orang, gak ada kawannya. Yang kedua, dia sengsara. Yang ketiga, dia menderita dan kesakitan. Karena apa? Orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman, yang menganggap dirinya hebat, sudah hebat-hebat sekali. Aku orang kaya, aku raja, bapakku kaya, mamaku bekerja. Jadi sombong. Karena kesombongan itu mereka menghina Tuhan Yesus. Ini siapa ini? Di mana bapakmu? Di mana mamamu? Ini
anak orang miskin. Padahal Yesus itu adalah Tuhan kita, Allah kita. Setelah itu semua kejahatan yang menghina dia, yang memberontak kepada dia, ditanggung oleh Yesus. Kita lihat ya, ayat 4. Padahal penyakit kita yang disembuhkan, penyakit kita yang dipikulnya, dan kesengsaraan kita, penderitaan kita, supaya kita jangan lagi berbeban berat. Ayat 5 dikatakan, dia tertikam karena kita, dia ditusuk karena kita, dia dibunuh karena kita, supaya kita diselamatkan. Ada di sini orang yang jahat yang pernah menikam kawannya? Ada di sini orang yang jahat yang memukul adiknya lalu dia menutup mata? Itu adalah orang jahat yang menindas. Tetapi supaya kamu jangan terus-menerus orang jahat, supaya kamu jangan dihukum, dimasukkan ke dalam neraka, Tuhan kita, Allah kita yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan langit dan bumi, lautan, sungai dan segala yang ada, termasuk manusia, ya, yang menciptakan kita, itulah yang menjaga dunia ini, tetapi tidak bisa dijaga. Karena apa? Karena rakus, lupa ingatan. Coba dulu lupa ingatan itu yang sering, kalau ada anak-anak lupa ingatan akan PR-nya, lupa ingatan akan pekerjaannya, lupa ingatan tidur, berarti dia sudah lansia, sudah lanjut usia. Jadi jangan ada anak Tuhan yang lupa ingatannya. Kalau disuruh kita masuk sekolah lewat daring, ya duduk, siap. Jangan menjadi manusia yang bebal. Jangan ada yang memberontak, memukul adiknya atau memarahi bapaknya, mamanya. Nah, yang terakhir, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang. Ia tidak membuka mulutnya. Yesuslah namanya, juru selamat kita, penolong kita. Walaupun dia sudah ditusuk, sudah ditikam, sudah dianiaya, sudah dipukul, dia tetap diam. Seperti domba yang dibawa untuk diguntingi bulunya. Jadi coba domba itu kalau bulunya itu sudah digunting, dia kedinginan. Karena enggak punya baju lagi, tidak ada lagi yang menghangatkan badannya. Coba anak-anak Tuhan, kalau bajumu dibuka, apa kamu enggak kedinginan? Kedinginan. Kalau dingin bisa sakit. Domba anak Allah, itulah Yesus juru selamat kita. Karena itu anak-anak Tuhan, ya, marilah kita hormat kepada Tuhan, sayang kepada orang tua dan sesama manusia, takut kepada Tuhan, tidak lagi manusia yang bebal, dan kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kita lagi yang dianiaya, bukan kita lagi yang dipenjarakan karena dosa kita, bukan kita lagi yang dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ada yang kita ingat, jangan lagi berbuat jahat, jangan lagi melakukan kesalahan. Ingatlah, Bapak, Mama membesarkan kita dan kita hormat kepada mereka. Ada itu kita keberapa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya umurmu panjang. Lanjut umur ya, kita bisa segar bugar karena ada mama dan bapak
yang membesarkan dan memelihara kehidupan kita. Diberikan oleh Tuhan kekuatannya kepada orang tua, sehingga orang tua kita itu mampu menyekolahkan kita, membelikan HP kita, memberikan segala-galanya. Karena itu takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, sayang kepada sesama manusia. Jangan lagi anak-anak yang berdosa. Oke anak-anak Tuhan, tadi firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Siapa yang memberikan keselamatan anak-anak Tuhan? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Supaya kita diselamatkan. Penderitaan kita menjadi penderitaan Tuhan Yesus. Penyakit kita disembuhkan. Dan semuanya diperlengkapi Tuhan Yesus, tidak kekurangan kita. Oke, karena itu marilah kita memuji Tuhan dan lipat tangan untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan Yesus. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kamu menderita Tuhan Yesus, kamu disalibkan Tuhan Yesus, kamu ditikam Tuhan Yesus, supaya kami selamat dan tidak mati di dalam kejahatan kami dan dosa kami. Firman-Mu itulah Tuhan menjadi pelita terang bagi kami. Firman-Mu inilah Tuhan pedoman hidup kami, supaya kami anak-anak-Mu yang mengingat kasih setia, yang mengingat kasih sayang-Mu Bapa, yang menciptakan kami untuk menjaga dunia ini supaya tetap lestari, dan kami semuanya mengasihi dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Ya Bapa, ya Yesus, tolonglah kami anak-anak-Mu ini. Jauhkan lagi segala penyakit Tuhan, jauhkan kemiskinan Tuhan, jauhkan segala dosa Bapa. Orang tua kami, itulah Tuhan menjadi Bapa Mama yang baik, diutus Tuhan membesarkan kami, memberikan pakaian dan makanan kami, keperluan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami ini, supaya mereka sehat dan panjang umur. Berikan rezeki kepada keluarga kami, kepada bapak, ibu, dan abang, kakak kami, juga kepada keluarga kami semuanya. Bapak yang baik, dengarkanlah doa kami, permohonan anak-anak-Mu sekolah minggu ini. Terpujilah Kau Bapa. Amin. Oke, kita kembali bernyanyi, ya. Kita kembali bernyanyi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 97, Holandak Danak. Ya anak-anak Tuhan, lipat tangannya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Serta Yesus